ternyata ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki, Sasuke, Naruto, Shinchan, Suneo ada 8 ternyata, yang suka nangis itu. Yang menarik, ada lebih dari 129.000 penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun. Pernah kepikiran nggak sih kalau tumpukan data KTP warga plus 62 itu bisa jadi bahan cerita yang literally bikin kita tercengang dan bikin ngakak? Well, siap-siap stay tune. Ada juga yang namain anaknya presiden. Di Rakornas Dukcapil semester 1 2026, Bapak Teguh Setiabudi selaku Dirjen Dukcapil ngebongkar fakta potret keragaman wajah Indonesia. Ternyata, nama-nama orang Indonesia itu kreatif banget guys. Dimulai dari rekor nama terpanjang. Ternyata, nama yang terpanjang adalah 79 karakter. Waktu itu udah saya sampaikan, yang panjang-panjang, panjang sekali. Gila nggak tuh? 79 karakter. Nulis di lembar ujian LJK keburu bel bunyi kali ya. Makanya sekarang dibatasi lewat Permendagri. Nah, selain nama panjang, warga kita juga hobi banget milih tanggal lahir bernuansa nasionalis. Coba tebak, tanggal berapa? 1,3 juta orang kita ada lahir di tanggal 17. Ada yang 1,1 juta lahir di tanggal 10 November. Tapi tahan dulu, ini yang paling epik. Ternyata banyak bapak ibu di Indonesia yang fix wibu jalur KTP. Siapa sangka tokoh anime nyasar masuk kartu keluarga. Ternyata orang tua yang suka animasi itu banyak kemudian juga Loh, ini serius ini. Saya bisa dituntut kalau ngomong bohong. Ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Luffy, Shinchan, Suneo ada 8 ternyata, yang suka nangis itu. Suneo beneran ada guys. Belum kelar di situ, ada yang pengen keliling dunia tapi lewat nama, sampai ngambil nama negara. Paling banyak Oman, saya nggak tahu kenapa Oman. Yunani, kemudian Yaman, Suriah, ada 300.000 lebih hakim. Tapi juga ada yang namanya guru, jaksa, dosen, pilot. Ada juga yang namain nila, jingga, biru, magenta, putih, emas, merah, kuning, pink. Ada semuanya itu. Dan yang paling valid, ngasih nama pakai nama profesi dan warna. Biar apa coba? Doa orang tua emang senyata itu ya. Dari data ini kita jadi tahu Indonesia tuh sekaya dan seunik itu warganya. Nah, penasaran kan ada fakta gokil apalagi soal zodiak, nama pahlawan, sampai generasi alfa dari data Dukcapil ini? Langsung aja kita tonton rilis dan paparan selengkapnya dari Dukcapil Kemendagri sekarang juga. Saya sekarang tidak nyantumkan nama. Tapi ternyata nama yang terpanjang adalah 79 karakter. Ini dibikin sebelum, katakanlah, lahir sebelum Permendagri ada. Permendagri nomor 73 tahun 2002. Karena begitu panjang, makanya kemudian membuat kita, Kemendagri, membuat aturan tentang pengaturan nama dalam dokumen kependudukan yang ada di dalam Permendagri 73 tahun 2002. Bayangkan 73 karakter. Waktu itu sudah saya sampaikan, yang panjang-panjang, panjang sekali. Kalau kita melihat tanggal-tanggal cantik, orang bilang tanggal cantik rebutan. Tapi berdasarkan data, kita mungkin di kota-kota besar tertentu nomor cantik rebutan. Tapi ternyata ya biasa-biasa saja. 6.000, padahal kelahiran per hari kan lebih dari itu. Lah, tapi yang menarik lagi, memang yang memilih tanggal 17 Agustus cukup banyak. 1,3 juta orang kita ada lahir di tanggal 17. Ada yang 1,1 juta lahir di tanggal 10 November. Lanjut. Ini masih ringan-ringan aja dulu, biar nggak seru semuanya. Lah, kalau lihat jumlah penduduk kita 291,1 juta jiwa,
55% lebih adalah di Pulau Jawa. Jadi tidak heran, karena nama kan mencerminkan juga geografis. Penduduk yang katakanlah namanya relatif ada unsur Jawanya, pasti mendominasi di Indonesia. Katakanlah Bibi Umar, Aminah Nurhayati, kemudian ada Slamet Sutrisno, kemudian juga ini ada di Sutrisno Mulyadi Nurhayati, dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bicara di situ. Saya akan bicara di sini. Di generasi alfa. Ternyata generasi alfa, bahkan beta juga, nama-nama lokal itu sudah mulai tergantikan. Sekarang mungkin untuk anak-anak yang usia 5 tahun, 10 tahun di Pulau Jawa, katakanlah di Pulau Jawa ya, sulit mencari yang namanya Joko. Ya enggak? Atau yang namanya Sutrisno. Atau Slamet. Ada enggak yang kira-kira usia 8 tahun usia namanya Slamet sekarang? Ada, tapi mungkin sedikit. Tergantikan sekarang. Ini 87,sekian% penduduk kita adalah Muslim. Jadi tidak heran kalau kita melihat secara nasional, ini mencerminkan juga kan nama-nama yang kadang unsur. Kalau di Bali ya pastinya beda, di NTT beda. Tapi kalau secara nasional, kalau Muhammad banyak sekali. Tapi ada Al-Fatih, Rafa, Aska, perempuan banyak, Siti Asia, Aisyah, Ayudia dan sebagainya. Beda kalau di Bali, di Manado, atau Sulawesi Utara, NTT, Papua, ya. Tapi juga nama-nama yang khas Papua sekali mungkin juga sudah mulai berkurang. Menjadi nama-nama yang tadi ada unsur-unsur yang relatif mungkin dianggap modern, yang dianggap gimana gitu oleh orang tuanya. Tapi nama adalah suatu harapan, suatu doa. Makanya kemudian ada Permendagri tadi 73 tahun 2002. Lanjut. Yang terbanyak kalau melihat jumlah ini adalah cancer. Tadi kan baru setengah tahun di bulan Januari. Kalau Januari tadi berarti kan ini sekitar yang lain gitu. Tapi kalau 1 tahun ini jumlah penduduk kita cancer bintangnya, tapi jangan sampai penyakitnya, zodiaknya, disusul Taurus, Gemini dan sebagainya. Ternyata saya jumlahnya gini. Lanjut gitu. Yang menarik, ada lebih dari 129.000 penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun, adanya 4 tahun. Bukan ulang tahunnya itu 4 tahun sekali. Karena dia lahir di tanggal 29 Februari. Dia ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ada 129.000 lebih. Jadi kalau traktir hemat ya. Bisa juga dirapel. Nah yang menarik juga, kalau huruf hidup vokal O, V dan sebagainya wajar. Tapi penduduk kita juga ada yang diawali dengan X. Ada yang diawali dengan Q. Kalau O banyaklah, V mungkin Victor dan sebagainya, U juga banyak. Tapi ada juga yang diawali dengan X dan Q. Itu sangat jarang di kita. Lanjut. Ini tadi sudah sampaikan. Ini adalah sebaran nama saat ini untuk semua generasi, mulai orang bayi lahir sampai yang sudah tua. Ini nama-nama yang khas. Kalau di Jawa, Sutrisno, Sulastri. Di Sumatera masih sama, karena banyak transmigran juga di sana kan, banyak orang Jawa di sana. Kalimantan sama. Sulawesi Sudirman, Nurhayati. Maluku Rahman Nurhayati, khususnya Maluku Utara. Nusa Tenggara begitu juga. Papua juga. Lanjut. Lah, yang menarik lagi, kalau ini masih banyak juga. Ada 10 nama terbanyak yang untuk kata atau nama belakang. Putri paling banyak. Misalnya
titik Putri, gitu kan. Megawati Soekarno Putri, misalnya gitu. Kemudian Saputra, Pratama, pasti dia anak pertama. Anak saya ternyata masuk juga, anak saya Raffiati Setia Pratama. Oh ternyata nomor 3, gitu. Gitu. Jadi banyak putri ini semuanya. Lanjut. Nama pahlawan, alhamdulillah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Ternyata penduduk kita juga banyak mengingat para pahlawannya. Nama Kartini terbesar, kemudian Sudirman, ada Hatta, Hasanuddin, dan sebagainya. Tapi juga ada 764 penduduk kita yang namanya Indonesia. Ada yang namanya Merdeka, 3.642. Ada yang namanya Garuda, itu ada 1.534. Garuda. Tapi nama-nama yang lain-lain banyak sekali juga. Ini kita coba sedikit aja. Pokoknya banyak kita. Lanjut. Lanjut. Ini masih yang ringan-ringan lagi. Artis luar negeri. Oh, ada misalnya Olivia Rodrigo. Ada cukup banyak, 142.000. Ada Justin Bieber, misalnya loh. Ada Ariana Grande, misalnya. Ada Selena Gomez. Ada Taylor Swift, misalnya loh. Gitu. Cukup banyak yang menggunakan itu. Lanjut. Kemudian juga ada yang lain. Ya, ini adalah nama-nama yang menggunakan tokoh animasi. Ternyata orang tua yang suka animasi itu banyak kemudian juga loh, ini serius ini. Saya bisa dituntut kalau ngomong bohong. Dirjen Dukcapil itu ngomongnya atas dasar data kependudukan. Tapi ternyata banyak. Ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha Ruby, Shinchan. Ada yang namanya Shinchan juga, Baruto, dan sebagainya. Suneo ada 8 ternyata, yang suka nangis itu. Kalau Nobita kan udahlah itu, Nobita yang cengeng itu kan. Gitu. Itu seperti itu. Naruto itu kesukaan tokoh animasi anak saya itu, Naruto itu. Pasti kalau lagi makan nontonnya Naruto. Itu. Ada juga seperti itu. Lanjut. Jadi menarik gitu. Lanjut. Ini nama negara. Tadi Indonesia 700 berapa? 34. Tapi ini nama yang gunakan nama negara untuk anak kita, anak-anaknya cukup banyak. Paling banyak Oman. Saya nggak tahu kenapa Oman. Yunani. Kemudian Yaman, Suriah. Apakah orang tuanya pernah ke Yaman, ke Suriah, ke Oman? Saudi, Iran. Nggak ada yang nama Amerika di sini. Kemudian Rusia, Timor, Ganda. Ini ada juga yang nama-nama seperti itu. Mungkin kenang-kenangan karena orang tuanya bekerja di situ atau gimana. Sekali lagi masalah nama luar biasa. Itulah kenapa pentingnya nama diatur di dalam dokumen kependudukan kita. Lanjut. Ini atas dasar jabatan. Hakim. Saya pikir orang ngasih nama hakim tidak semata-mata hakim karena jabatan. Tapi harapannya adalah hakim kan ada juga. Termasuk dari nama yang diajukan. Ada 300.000 lebih hakim. Tapi juga ada yang namanya guru, jaksa, dosen, pilot, bidan, kemudian juga kiai, ustadz, jenderal, ada yang namanya jenderal juga, dokter. Ada juga yang namain anaknya presiden. Ada yang presiden.
Ada juga pendeta, nakoda. Macam-macam ini. Jadi begitu variatif. Bahkan tidak hanya nama jabatan, warna pun, kesukaan warnanya orang tuanya atau bapak atau ibunya menjadi nama anaknya. Ternyata nila. Nila itu bisa juga nama warna, bisa juga nama ikan. Iya kan? Nila, jingga cukup banyak karena jingga cukup banyak. Biru, kemudian juga magenta, putih, emas, merah, kuning, pink. Ada semuanya itu. Luar biasa. Luar biasa. Sangat variatif. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan terkait hal yang sekarang masalah serius sedikit.